Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan M-Course pada review konsep fisika sekolah. Kali ini kita akan melanjutkan konsep usaha dan energi. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep usaha ya. Sekarang kita lanjutkan pada konsep energi. Oke. Yang nomor 2 berarti ya. Energi. Nah, energi ini kalau definisinya sendiri adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi kalau kita punya energi, kita bisa melakukan aktivitas, melakukan usaha kalau dalam fisika ya. Tentu banyak bentuk energi, ada energi listrik, ada energi panas, ada energi nuklir, ada energi kimia, ya ada energi kinetik, energi potensial, energi mekanik gitu ya, dan lain-lain gitu. Nah, dalam bab ini kita khusus membahas mengenai energi yang berkaitan dengan mekanik aja, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik sendiri. Oke. Setelah kita bahas 3 energi itu, kita akan hubungkan ke konsep usaha, karena ini bab usaha dan energi. Oke, langsung aja. Oke, energi ini satuannya sama dengan usaha, yaitu joule ya, joule. Nah, kita akan membahas 3 energi seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama, ada energi kinetik. Nah, energi kinetik ini sendiri adalah energi yang berkaitan dengan benda yang bergerak. Jadi, intinya di energi kinetik ini benda punya kecepatan V ya, punya kecepatan. Jadi nanti mudah kita tandanya ya, kalau benda punya kecepatan pasti punya energi kinetik gitu. Jadi anggap aja misalnya di sini ada balok gitu ya. Kemudian baloknya itu sedang bergerak di bidang datar. Baloknya bergerak ke kanan dengan kecepatan V misalnya. Ya, karena ini benda berarti bendanya punya massa. Nah, kalau ada kondisi seperti ini, benda punya kecepatan, maka benda sudah dipastikan memiliki energi kinetik yang rumusnya setengah mv kuadrat ya. Ini kalian pasti udah sangat familiar dengan rumus ini gitu, setengah mv kuadrat. Jadi benda yang memiliki kecepatan memiliki energi kinetik gitu, simple aja. Selanjutnya yang ketiga, yang selanjutnya bukan yang ketiga sih, selanjutnya ada energi potensial. Nah, kalau energi potensial itu nanti kaitannya ke ketinggian ya. Jadi di sini sebenarnya kalau lebih lengkapnya namanya energi potensial, yang kita bahas di sini adalah gravitasi ya. Jadi energi potensial ini sendiri teman-teman, ada energi potensialnya itu ada 3 jenis ya. Ada energi potensial gravitasi, ada energi potensial elastis pegas, ada energi potensial listrik. Nah, dalam bab ini kita cukup batasi pada energi potensial gravitasi ya, yang disingkat tentunya EP nantinya ya. Nah, kalau energi potensial gravitasi ini teman-teman, dia berkaitan dengan ketinggian. Jadi kalau benda berada di suatu ketinggian dari permukaan tanah atau dari suatu titik acuan, maka benda memiliki energi potensial. Kita ambil contoh, misalnya ini ada lantai gitu ya. Kemudian anggap aja misalnya ada meja gitu ya. Ada meja. Ini meja gitu ya. Kemudian di atas meja itu ada balok. Nah, mejanya setinggi H misalnya. Mejanya setinggi H. Maka tentu balok berarti punya massa M. Maka benda ini dikatakan memiliki energi potensial gravitasi atau EP sama dengan M kali G kali H. Nah, ini adalah rumus energi potensial gravitasi, MGH. Nah, MGH ini ya, kalau kita bilang balok ini memiliki ketinggian H terhadap tanah. Ya, jadi MGH ini energi potensial benda terhadap tanah. Kalau ditanyakan energi potensial benda terhadap alas meja, itu 0 karena bendanya berada di atas alas meja. Begitu ya teman-teman. Jadi energi potensial ini nanti itu tergantung titik acuannya.
Kalau titik acu dia berada di titik H sama dengan 0, maka energi potensialnya nggak ada, ya. Jadi bisa aja di sini kita menganggap bahwa benda berada di atas meja gitu ya. Kemudian kita menganggap atas permukaan meja ini adalah ketinggian H sama dengan 0. Maka dalam kasus ini energi potensial benda itu nilainya 0. Tapi kalau H sama dengan 0-nya kita anggap lantai, H sama dengan 0-nya itu kita anggap tanah, karena standarnya memang ini ya. Ini standarnya. Standar H0 itu sebenarnya tanah, maka benda memiliki energi potensial sebesar mgh. Jadi nanti jangan jangan pusing ya teman-teman. Misalnya kita punya di sini bola gitu ya. Kemudian di atas bola ini kita letakkan suatu balok. Maka balok ini memiliki energi potensial kalau kita buat ya. Energi potensialnya itu kalau ini lingkaran jari-jarinya R, ini jari-jarinya R, berarti ketinggian baloknya sama dengan 2R. Maka kita bisa katakan energi potensial baloknya sama dengan mg 2R. Kalau kita menganggap H sama dengan 0-nya itu tanah gitu ya. Tapi ini juga bisa nih teman-teman, kalau mau teman-teman mau menganggap misalnya H sama dengan 0-nya itu pusat lingkaran, maka energi potensialnya menjadi mgr gitu ya, karena dari pusat lingkaran ke atas itu jari-jarinya atau ketinggiannya R gitu ya. Jadi energi potensial itu nanti bergantung dari titik acuan 0-nya itu di mana. Kalau dalam soal tidak diketahui titik acuan 0-nya, maka kita pakai yang standar, yaitu tanah. Oke, begitu ya teman-teman. Selanjutnya ada energi mekanik. Nah, energi mekanik ini disimbolkan dengan EM ya, satuannya tentu joule juga ya. Semua energi satuannya joule gitu ya. Kecuali nanti ada energi-energi tertentu yang juga dinyatakan dalam satuan yang lain, seperti energi kalor itu dipakai kalori, itu boleh gitu ya. Walaupun satuan SI-nya, satuan standarnya itu tetap joule ya, tapi kalau energi kalor bisa diubah ke kalori itu biasanya. Walaupun semua energi bisa aja kita ubah ke kalori gitu ya. Oke. Energi mekanik ini itu adalah gabungan dari energi kinetik ditambah energi potensial. Jadi konsep energi mekanik ini adalah energi kinetik tambah energi potensial. Ya, walaupun energi mekanik itu sendiri bisa berbentuk energi potensial aja atau berbentuk energi kinetik aja. Misalnya pokoknya energi mekanik ini bentuknya EK dan EP ya. Bisa dua-duanya ada, bisa cuman ada salah satunya gitu. Jadi nanti bisa aja dalam kasus EM-nya sama dengan EK saja. Itu kalau EP-nya sama dengan 0. Atau EM-nya bisa sama dengan EP saja. Itu kalau EK-nya sama dengan 0. Itu bisa terjadi teman-teman ya. Jadi ini bisa terjadi. Itu tergantung kasus nanti. Tapi secara umum energi mekanik itu adalah jumlah dari energi potensial, energi kinetik tambah energi potensial. Jadi kalau kita uraikan lagi, EM, tintanya jadi terganti. EM itu rumusnya nanti gabungan setengah mv kuadrat ditambah mgh. Begitu ya teman-teman. Jadi EM itu begitu rumusnya. Gabungan dari keduanya. Nah, sekarang kalau kita lihat satuannya, energi itu satuannya joule. Ya kan? Usaha satuannya juga joule. Nah, jadi teman-teman, kita yang ketiga sekarang. Nomor 3. Kita akan membahas sekarang hubungan usaha dan energi gitu ya. Jadi kalau dalam fisika ya, kalau satuannya sama maka kita bisa buat sama dengan gitu ya. Jadi karena usaha dan energi sama-sama joule, maka kita bisa membuat W sama dengan E gitu. Jadi usaha sama dengan energi. Gitu secara konsep sederhana gitu ya. Tapi kalau kita buat lengkapnya, usaha sama dengan delta E.
Nah, ini adalah konsep pentingnya nih. Jadi kalau ditanya hubungan usaha dan energi itu apa sih? Usaha itu sama dengan delta energi. Nah, ingat ya teman-teman, delta itu artinya perubahan. Jadi kalau kita baca dalam bentuk kalimat, ini bacanya usaha sebanding dengan perubahan energi ya. Sebanding boleh, sama juga boleh ya. Jadi usaha sama dengan perubahan energi. Nah, energi apa? Boleh energi apa aja. Bisa energi kalor, bisa energi listrik, bisa energi apa. Nah, tapi karena kita sedang membahas 3 energi ini, maka usaha bisa sama dengan energi kinetik, bisa sama dengan energi potensial, bisa sama dengan energi mekanik. Jadi usaha bisa sama dengan perubahan energi kinetik. Oke. Usaha juga bisa perubahan energi potensial. Usaha juga bisa perubahan energi mekanik nantinya. Tergantung kasus. Kita lihat satu persatu ya. Kapan kita pakai usaha sama dengan perubahan energi kinetik? Kapan kita pakai usaha sama dengan perubahan energi potensial? Kapan kita pakai usaha sama dengan perubahan energi mekanik? Itu nanti kalau dalam bentuk soal ya, itu nanti ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, kondisinya kita buat di sini biar lebih mudah dipahami ya. Misalnya kita punya suatu balok ya. Balok ini mula-mula diam. Jadi kecepatan V1-nya itu nggak ada 0. Kemudian karena balok ini mungkin diberikan gaya atau ditendang atau apapun lah, pokoknya diberikan energi usaha ya, diberikan gaya pada benda, maka dia menjadi punya kecepatan nantinya ya, karena diberikan gaya, mungkin didorong ya atau ditarik, maka dia menjadi punya kecepatan V2 ya. Jadi V1-nya 0 misalnya, kemudian awalnya diam atau awalnya memang udah bergerak, itu terserah soal nanti ya. Jadi awalnya V1 atau kita hapus saja, dia nggak harus 0 gitu ya. Jadi bisa aja awalnya bergerak gitu. Nah, oke teman-teman, jadi awalnya V1 dia bergerak dengan kecepatan V1, bisa bergerak, bisa diam, terserah. Kemudian akhirnya V2 ya, walaupun kalau awalnya bergerak akhirnya diam juga boleh. Nah, kalau ada kondisi seperti ini, benda mengalami perubahan kecepatan. Nah, kecepatan itu kan kaitannya ke energi kinetik tuh. Maka rumus ini berubah menjadi F kali S ya, sama dengan setengah kali M, atau kalau kita buat aslinya begini teman-teman ya. Aslinya gini, W sama dengan delta EK. Delta itu berarti kan perubahan, EK2 kurang EK1. Ingat ya, delta itu artinya akhir kurang awal. Nah, EK itu kan rumusnya setengah M V2 kuadrat ya, kurang setengah M V1 kuadrat. Ingat, energi kinetik itu setengah M V kuadrat. Karena EK2 dan EK1 berarti V1 dan V2-nya ada label 1 dan 2. W-nya ini boleh tetap W atau boleh teman-teman ganti F kali S, itu terserah. Tergantung nanti soalnya apakah ditanya W atau mungkin ditanya F atau ditanya S, itu terserah gitu ya. Yang pasti kalau kita mau menguraikan bisa W sama dengan setengah kali M dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, ini adalah bentuk akhir hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Nah, bentuk akhirnya adalah usaha nanti setengah kali M V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Jadi biasanya nih teman-teman, soal dalam bentuk usaha energi ini nanti dia ditanyakan sebuah benda bergerak gitu ya, awalnya kecepatan sekian, akhirnya kecepatan sekian. Kira-kira berapa sih usaha yang diberikan kepada benda itu sehingga kecepatannya berubah gitu. Nah, itu teman-teman bisa pakai rumus ini. Nah, bagaimana kalau bentuknya usaha perubahan energi potensial? Nah, energi potensial itu kan berkaitan dengan ketinggian ya. Misalnya bendanya kayak tadi ada lantai gitu ya. Bendanya ada lantai gitu. Bendanya awalnya di lantai nih ya. Kemudian bendanya diangkat ke suatu ketinggian ya. Misalnya bendanya diangkat ke atas meja. Ya, bendanya diangkat ke atas meja. Ini anggap aja meja. Bendanya diangkat ke atas meja. Nah, jadi awalnya benda berada di ketinggian H
H1, kemudian bendanya pindah ke ketinggian H2. Karena bendanya pindah ketinggian, ya, bukan, jadi yang berubahnya itu ketinggian, bukan yang berubah itu kecepatan. Kalau tadi berubahnya kecepatan, sekarang berubahnya ketinggian, maka kita turunkan rumusnya itu dari ini. Jadi W sama dengan EP2 kurang EP1. Gitu ya. Berarti di sini nanti M kali G kali H2, M kali G kali H1. Ini rumus W, atau W-nya boleh diganti Fs, boleh tetap W, itu tergantung soalnya mau ditanyakan apa. Jadi rumusnya nanti Mg dalam kurung H2 kurang H1. Nah, ini adalah bentuk rumus kalau dikaitkan antara usaha dengan ketinggian. Nah, yang terakhir tentu teman-teman, yang terakhir itu usaha perubahan energi mekanik kalau kecepatan dan ketinggian dua-duanya berubah. Ya, contohnya misalnya kita punya bidang miring misalnya gitu ya, punya bidang miring. Awalnya baloknya di bawah ini. Ini awalnya ada balok di bawah. Di bawah ini tentu berarti dia punya ketinggian H1. Dia mau naik ke atas berarti dia harus punya kecepatan V1. Setibanya di atas, di sini misalnya posisinya, di sini kan berarti dia sudah memiliki ketinggian yang baru nih. Kalau tadi ketinggiannya H1, sekarang ketinggiannya H2. Jadi ketinggiannya berubah. Tapi selama proses naik makin ke atas kan pasti makin lambat. Gitu ya. Jadi di sini V2 dengan V1 pasti berbeda. Nah, dalam soal ini ketinggiannya berubah, kecepatan berubah. Maka teman-teman tinggal gabungin aja dua rumus yang sebelumnya. Jadi W sama dengan EM2 kurang EM1 gitu ya. Nanti EM itu tentu nanti EKIP gitu. Jadi intinya dua rumus ini akan digabung nanti ya. Dua rumus yang ini nanti akan bergabung ke sini. Ya, ini kurang nggak muat ya kalau kita buat di sini nggak muat. Jadi intinya nanti teman-teman letakkan aja di sini setengah M V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Kemudian di sini nanti juga gitu Mg H2 kurang H1. Jadi intinya di sini nanti akan ada delta EK delta EK ditambah delta EP gitu ya. Ditambah delta EP gitu, atau teman-teman langsung cari masing-masing delta EK, cari masing-masing delta EP. Begitu ya. Jadi nanti di bab ini ya sering malah level soal yang keluar itu hubungan usaha energi, teman-teman. Ya, kalau soal diketahui F, diketahui S, nah itu level SMP ya. Kalau diketahui M gini ya, misalkan kita gunakan energi kinetik gitu ya. Ini kita gunakan rumus ini. Diketahui M, diketahui V, ditanya IK, itu level SMP, teman-teman. Kalau level SMA nanti mungkin perbandingannya gitu ya. Dan seterusnya. Oke, ini adalah review untuk konsep energi sekaligus hubungan antara usaha energi. Di part 1 kita udah bahas konsep usaha, di part 2 ini kita bahas konsep energi dan konsep hubungan usaha dan energi. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas hukum kekekalan energi mekanik. Oke, jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan tekan like videonya, di-share juga ke teman-teman kelas kalian yang lain agar bermanfaat juga untuk yang lain. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.